Asmara di pertengahan bulan November dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20. Buat zodiak siapa kali ini kita buka dari cerita keadaannya seperti apa sih di pertengahan bulan November ini. Kita buka sama-sama ceritanya. Ini kartunya, kita buka cerita keadaannya seperti apa ya. Halo buat zodiak Aries. Kisah asmara di pertengahan bulan November 2025 ini seperti apa sih? Kita buka sama-sama ya di cerita cinta asmara tentang zodiak Aries. Aries ini kartunya kita buka dulu tentang seseorang yang di link sama zodiak Aries. Pikirkan orang yang di link ini gitu ya. Siapakah ini? Pikirkan orang yang di link. Ini kartunya, kita buka cerita keadaannya seperti apa di cerita kali ini ya. Ini tentang orang yang di linknya, seseorang yang ada hubungannya di kisah asmara zodiak Aries. Jadi pikirkan baik-baik siapa orangnya, sebutin namanya dalam hati. Ini kartunya. Seseorang di sana ini sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi, dipersatukan sama keadaan dalam percinta gitu ya. Kadang apa ya, ngomongin tentang cinta, semua kebahagiaan mungkin ya, kesedihan juga bisa termasuk dalam cinta. Ketika orang yang terlalu besar rasa cintanya, orang yang takut kehilangan gitu, dirasa takut kehilangan itu biasanya jadi masalah karena cemburu, curiga. Itulah cinta gitu. Jadi ketika kita punya hubungan, punya pasangan, punya seseorang, wajar mungkin ya masalah, berantem, wajar. Tapi developer ini dipersatukan sama keadaan. Mudah-mudahan apapun masalah keadaannya gitu, syukur-syukur lagi baik-baik aja gitu ya. Di pertengahan bulan Maret syukur-syukur lagi baik-baik aja. Bulan Maret pertengahan bulan November syukur-syukur lagi baik-baik aja. Seseorang di sana sama ada rasa sama zodiak Ariesnya. Kita buka aja lah seperti apa sih keadaannya saat ini. Dari segi keadaan uang, dia belum mampu gitu ya untuk bisa ngasih kebahagiaan sama Aries. Dari segi keadaan Four of Swords, makanya fondasi hubungan nggak kuat. Kartu paling bawahnya Page of Swords. Ini keadaan saling cinta ya sama Aries di ceritanya dia, di keadaannya dia. Cuman kok gara-gara keadaan, gara-gara uang, fondasi hubungan hancur, retak. Dia ngusahain berbagai cara gitu ya, ngusahain Page of Swords, tapi apapun yang diusahakan nggak berbuah, belum berbuah untuk saat ini di keadaan dia. Jadi intinya di asmara ini dicinta ya, dicinta ini masalahnya duit gitu, uang. Itu yang mengakibatkan hubungan retak gitu ya, fondasi hubungan nggak kuat. Dia udah ngusahain, tapi segimanapun dia ngusahain kok nggak berbuah, belum berbuah gitu, belum bisa buat ngebahagiain Aries di energi ini. Mudah-mudahan aja ada rezekinya ya buat bisa ngebahagiain Aries di keadaan ini. Ini kartunya Aries di kisah cinta Aries di pertengahan bulan November 2025. Halo Aries. Pertengahan November 2025, kita buka kisahnya seperti apa. Kita buka kisahnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Yang pasti mudah-mudahan seseorang di sana ada rezeki miliknya gitu ya, biar bisa membuktikan rasa cintanya sama zodiak Aries di keadaan ini. Ini kartunya, kita buka kisah asmara Aries pertengahan bulan November 2025. Ini tentang kenapa trik-trik, ada kecurangan di sini. Masalah kecurangan ini saya nggak bisa ngomong ya, apalagi ngejelek-jelekin dua-duanya gitu, enggak lah. Yang pasti jangan ada dusta di antara kita. Pokoknya ini tentang kecurangan ya. Intinya jangan ada dusta lah di antara kita, biar semuanya baik-baik aja, biar semuanya bahagia gitu ya buat keadaan ini. Soalnya ini trik-trik Kak. Tapi kadang bisa juga gini, nyari alasan gitu ya. Padahal dia belum bisa buat ngasih kebahagiaan ke Aries, tapi dia nyari alasan apalah, inilah, itulah, wah lagi sibuk lah, lagi inilah, lagi itulah gitu. Banyak alasan di sini. Ini tentang trik ya. Padahal di energinya emang belum ada. Kita buka keadaannya seperti apa di cerita kisah asmaranya zodiak Aries.
Queen of Pentacle. Oh, keberlimpahan ini yang ngehalangin apa sih gitu ya? Kurangnya rasa bersyukur. Ini kartu paling bawah tentang ikutin kata hati. Jadi sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi kurangnya rasa bersyukur. Biasanya di energi kurang rasa bersyukur ini ketika kita mendapatkan apa, uang, harta, wah boros, main, hiburan gitu ya. Jadi nggak berasa perubahan di keadaannya, nggak berasa ada rezeki yang datang. Harusnya energi kayak gini ketika ada keberlimpahan, harusnya energi bersyukur di keadaannya biar sama-sama saling membahagiakan ya. Ikutin kata hati aja lah yang baiknya kemana buat saat ini untuk kedepannya. Itu yang pasti. Kenapa sih nyari-nyari alasan seperti itu gitu ya di asmara? Untuk bisa ngebahagiain orang yang disayang aja kayak nyari alasan, karena energi di keadaannya kayak kurang bersyukur sama apa yang dimiliki, kayak hura-hura ujung-ujungnya nggak ada gitu ya buat ngasih kebahagiaan ke Aries, atau bahkan sebaliknya gitu. Itu pikirkan aja, nggak usah sebutin aja di hati gitu ya. Ini siapa sih yang salah, itu Aries atau dia yang meminta? Ini berarti yang salah yang meminta atau yang diminta, ataukah dua-duanya gitu. Energinya tengahnya keadaannya seperti itu Kak. Sekarang ikutin kata hati aja lah, pasti akan ada yang baiknya ke depannya gitu ya. Energi gini gitu ketika kita ada keberlimpahan terus kurang bersyukur, biasanya pas uang habis, segala habis gitu, baru nyadar, ah ini sayang kemarin dipakai main-main gitu, dipakai gitu aja gitu ya. Coba kalau ditabungin, coba kalau buat bisa bikin bahagia Aries, jangan sampai menyesal nanti di depannya gitu ya. Jadi pikirkan baik-baik. Sekarang energinya harus sayangin sama uang, sama apa yang kita cari sesusah-susah gitu ya, nyari uang teh mumpung lagi ada. Kita cari tahu keadaannya seperti apa sih saat ini. Pondasi hubungan Kak, akan ada kuat pondasi hubungan, cuman ya masih berharap gitu, minta gitu. Masih berharap sesuatu apa pada seseorang, ini berharap diberi gitu ya. Kalau nggak diberi emang pondasi hubungan nggak akan kuat gitu. Aries ini sebenarnya yang minta pengen berharap gitu ya, yang diminta kayak takut kehilangan gitu. Makanya banyak trik. Ini Aries berhubungan sama siapa sih? Yang pasti di sini cinta mungkin ya, sayang, rasa cinta, rasa sayang ada, cuman kok kayak gini gitu. Aries ini kartunya kita buka cerita keadaannya seperti apa di energi kali ini. Ikutin kata hati. Di kartu paling bawahnya ada intuisi kuat. Kartu konfirmasinya Four of Pentacle. Chariot tentang perubahan. Ini cari alasan baiknya aja gitu ya untuk keadaan ini. Cari alasan terbaiknya, kenapa sih ada kecurangan tadi, kenapa ada kayak ngebohong gitu ya. Ini sebenarnya egois, tapi egois gini ada alasannya karena apa gitu. Sekarang ngikutin kata hati. Alasannya di hubungan ini, di asmara ini ya belum ada perubahan dari segi keadaan, tapi di sini ada Queen of Pentacle, targetnya ada kesedihan. Gini ya, ini lebih ke materi, sebenarnya lebih ke keadaan, ke uang. Kalau aja apa yang diharapkan bisa berbuah, kayak minta sesuatu apa ke seseorang bisa dikasih gitu, mungkin bisa bahagia di keadaan ini. Tapi gimana mau ngasih, energi di keadaannya kayak yang kurang bersyukur gitu sama apa yang dimiliki. Sekarang punya rezeki segini, karena kurangnya bersyukur teh gimana ya, bukannya nggak menikmati, tapi kayak ngegampangin uang gitu, jajan apa main gitu, ujung-ujungnya kan nggak ada buat ngasih kebahagiaan ke orang yang diling. Di situ awal mula kesedihan. Sebenarnya bukan ada perubahan dari energi alam, keadaan udah ada, cuman dari diri kitanya yang harus ada perubahan gitu ya. Lebih irit lagi, lebih bijak lah ya dalam menggunakan uang, dalam menggunakan harta, lebih bijak aja. Kartu tengahnya Nine of Cups. Top Pentacle, The Magician. Jadi kartu tengahnya gini, karena kita sendiri gitu ya, jadi mempertimbangkan ya, mudah nanti juga nyari lagi, mudah nanti juga nyari lagi di sini, karena ini hubungan berdua sebenarnya, asmara, cinta, rasa saling ada, cuman karena di hubungan ini kayak sendiri-sendiri gitu, jadi mau beli apa kayak nggak ngitung-ngitung, nanti juga ada lagi gitu ya. Ini datang The Magician, emang rezeki ada, bagus gitu ya di keadaan ini, cuman kita harus sayang sama apa yang kita miliki gitu. Mending buat ngebahagiain orang yang kita sayang di energi ini.
keadaannya seperti itu ya. Saat ini seperti apa sih di hubungannya yang terjadi? Ini pondasi hubungan akan kuat, Kak. Pondasi hubungan akan kuat berarti dari rasa, dari perhatian, dari segala gitu ya. Ada, cuman dari uang ini targetnya masih berharap ke depannya, berarti belum dikasih gitu. Belum dikasih, jadi desan Kak, rencanakan sesuatu aja untuk masa depan ya. Kalau punya uang, rezeki ada milik, kumpulin. Kenik option kitanya harus maju, jangan seperti kemarin-kemarin gitu, jangan seperti ke belakang-belakang. Ini mampu, energi S option mampu gitu ya, kalau untuk mau bahagia buat jangka panjang, buat masa depan ini ada saatnya, ada caranya buat saat ini, ada kesempatan gitu ya untuk meniti keadaan sekarang untuk masa depan. Walaupun mungkin target kedepannya ini masih pegang pentakel, seseorang masih berharap pengen bisa dibahagiakan tapi nggak dapat gitu ya, pegang pentakel datang 2 kali. Ini minta apa sih sebenarnya? Yang ngehalangin susah banget gitu, kayak nyampe target teh ya. Ada Emperor punya keberanian yang kuat, kayak segimanapun berharap si orang yang di link pengen ini dong ya, misal contoh gitu ya, pengen apa, pengen HP atau pengen apa, nggak dikasih sama orang yang di linknya. Sebenarnya kalau orang yang di link ada keinginan yang kuat gitu ya, udah kasihan gitu. Atau buat orang yang disayang apa sih ya, enggak gitu sebenarnya ya, kasih aja. Soalnya dari rezeki emang ada, daripada sekarang uangnya habis nggak jelas gitu ya, mending buat ngasih sayang, ngasih kebahagiaan orang yang kita sayang. Karena di energi ini sebenarnya nggak ada masalah, ada cinta di depannya ya. Yang namanya cinta sebenarnya dibawa sengsara pun ikut gitu. Cuman kasihan aja gitu ya, mumpung ada rezekinya Kak, manfaatkan rezeki yang ada. Queen of Cup sebelumnya juga ada perubahan, ada uang, ada harta. Cuman kitanya nggak yakin aja sama diri kita, nggak yakin sama apa yang kita punya. Ikutin kata hati ya. Jadi sebenarnya energi uang yang ngalir, energi rezeki yang ada, habisnya gara-gara ya udah nanti juga ada lagi gitu ya. Mending jajan ini, main itu. Nah di situ yang bahaya. Sebenarnya nggak apa-apa sih di sini juga, cuman target kedepannya kalau gitu terus ini tentang penyesalan ya. Sayang Kak, mending pikirkan baik-baik di awal bulan November ini, pemborosan hilangkan, ngumpul-kumpul dulu untuk masa depan, untuk jangka panjang buat hubungan ini. Soalnya target di depannya ada The Magician. Yang namanya The Magician ada keajaiban, ada jalan juga gitu, judgment, ada jalan untuk kebaikan. Yang ngehalangin perubahan, belum ada perubahan. Harus ada perubahan ya. Nitip Kak Aries dimanapun berada, nitip ya. Nitip harus ada perubahan, seenggaknya buat diri kita sendiri untuk hubungan ini gitu. Kalau kita nggak terlalu boros, nggak jajan, nggak apa, bukan nggak jajan sih ya, lebih bijak dalam menggunakan uang. Itu menghindari penyesalan nanti di depan, atau mengurangi rasa menyesal nanti di depan gitu ya. Soalnya penyesalan di depan mah nggak ada, yang penyesalan di depan mah yang nuntun domba gitu ya. Aduh hanya kali diharap gitu. Itu penyesalan di depan. Per option malah capek ujung-ujungnya ya. Sebenarnya keajaiban ada, jalan ada, cuman kayak gini ya, ini di semua ya keadaan energi Aries sebenarnya baik, di kisah asmaranya baik, cuman seseorang di sana kayak berharap pengen dikasih apa, tapi nggak ada gitu ya, nggak dapat. Sebenarnya salahnya dari diri kita sendiri gitu. Ini bisa aja kebolak-balik, silahkan aja tulis di kolom komentar posisi Ariesnya di mana, orang yang meminta ataukah orang yang harusnya memberi di keadaan ini. Kalau energinya boros, semua uang jajan gitu ya, gimana? Mungkin di depan juga rezekinya ada, tapi kadang suka menyesal gitu ya, sayang kemarin uangnya dihabis-habisin. Daripada terjadi seperti itu, mending pikirkan lagi, bijak dalam mengambil uang dari saat ini. Lanjut ya, keadaan sekitarnya seperti apa sih? Ini tentang kebersamaan, tentang keluarga. Berpikir jangka panjang untuk keluarga, untuk masa depan. Targetnya egois, ini buang ajalah rasa egois ini ya, karena udah tahu tadi masalahnya di mana. Di kisah asmara ini masalahnya karena terlalu pemborosan, terlalu uang dihambur-hamburkan. Makanya itu yang akan jadi penyesalan. Jadi itu hindari ini. Yang harus dituju ini untuk kebahagiaan keluarga jangka panjang, anak, istri, atau kalau belum punya pasangan mungkin buat keluarga, ayah, anak, adik, kakak mungkin ya, untuk jangka panjang kebahagiaan lah. Yang pasti untuk orang-orang yang kita sayang, ataupun kalau belum rumah tangga ya untuk masa depan nanti. Jangan terlalu
boros ya. Yang ditakutkan ini, ketakutannya ini sebenarnya ketakutan ini bagus, takut gini ketika saat ini dikasih ada terus uangnya habis jajan gitu ya, main hiburan, takut nanti bisa nggak buat nyari lagi. Ini ketakutan bagus sebenarnya, mending bagus, mending takut gitu ya, jadinya kita nggak terlalu boros sama keadaan. Target kedepannya soalnya ini penyesalan ketika kita boros sama apa yang ada, ketika kita boros sama uang harta, ujung-ujungnya nanti ngelamun Kak ketika udah habis gitu ya, ngelamun sayang kemarin coba kalau nggak gini. Ini penyesalan ujungnya. Jadi sebenarnya di energi ini supaya nggak ada penyesalan ya, kitanya harus lebih sayang lagi ke uang, ke harta. Terus kalau bisa sayangi ajalah orang yang kita sayang, orang yang kita cinta ya. Jangan terlalu egois gara-gara ada uang, ada apa, main hiburan. Seperti itu Aries, mudah-mudahan bermanfaat readingannya ya. Mudah-mudahan kita sedia payung sebelum hujan lah. Di sini hujan terus dari tadi siang ya. Saya juga nggak punya payung, jadinya saya juga sendiri nggak sedia payung sebelum hujan. Seperti itu Aries, kita tutup energinya. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah personal reading. Makasih yang udah ikutin langganan channelnya Resi Tarot. Makasih ya. Nanti saya bikin lagi video khususnya lah, video tentang sehari-hari. Terus buat para pelanggan Kak Jui, Kak Rudisel gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar mau buka apa. Nanti sekalian saya bikin video khusus buka ya, cerita yang mau ditanyakan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Resi Tarot.